Halo, Tolovers. Ngapain tuh tanknya berhenti di tengah jalan? Mogok ya? Lah, iya bener. Mogok ternyata. Kocak banget sih. Masa ada tank yang mogok? Tapi percaya nggak percaya, kejadian kayak gitu udah terjadi di Malaysia. Tank andalan terbaru Malaysia bernama Pendekar ini mogok di jalanan sehabis dipakai buat latihan parade Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-65. Kok bisa ya sampai mogok? Emang Malaysia beli tanknya di mana sih? Sebenarnya main battle tank ini diproduksi oleh perusahaan alutsista asal Polandia Bumar Labedi. Basic dari tank ini make PT-91 dan kemudian dirancang khusus buat Malaysia yang bernama PT-91M Pendekar. Nah, PT-91 ini merupakan pengembangan pesat dari tank Rusia. Waduh, dari negara yang gokil nih armada militernya. Awalnya tank ini dikembangkan mulai pada bulan Juli 1991 oleh Obrum. Setelah setahun dikembangkan, akhirnya tank PT-91 ini buatan Polandia mulailah diluncurkan. Setelah diproduksi, akhirnya tank ini mulai bertugas di tahun 1995. Buat yang belum tahu, sebenarnya PT-91 ini punya berbagai varian loh. Contohnya aja, PT-91M Malaysia, PT-91 Tuardi yang dipakai Polandia, PT-91Z Hardy, PT-91I, dan masih banyak lagi. Buat Indonesia, kayaknya bisa tuh dipilih biar tank dari Pindad ada temennya. Soalnya Indonesia cuma ngandelin Leopard 2A4 yang udah dipastikan kalah dengan PT-91M Pendekar. Ya gimana enggak, tank ini menjadi yang pertama sebagai MBT modern di Asia Tenggara. Makanya Indonesia harus waspada. Selain karena Malaysia berdekatan dengan Indonesia, kedua negara ini juga udah sering saling senggol. Tapi nggak usah khawatir sih, kan tanknya mogok kan? Dengan bodi yang dirancang pakai blok era, tank ini nggak bakal mempan sama serangan hulu ledak shape charge dari roket anti-tank seperti RPG-7. Kayak gitu aja udah susah banget ya ditaklukin. Andai aja nggak mogok kan? Nah, buat nahan tembakan dari musuh, tank ini pakai lempengan era sebanyak 108 balok yang dipasang di kubah. 118 balok berada di hull dan 84 balok di bagian lainnya. Kalau ada yang nanya kenapa kebanyakan, kalian pikir aja, di medan perang serangan bisa datang dari mana aja. Yakin mau biarin satu celah kebuka? Itu pun masih belum cukup, makanya tank ini dilapisi cat khusus buat nyerap gelombang radar. Jadinya buat ngedeteksi tank bakal sulit banget tuh. Wah, emang udah jelas kuat ya, apalagi desainnya kebanyakan diambil dari tank milik Rusia. Tapi, kalau kita ngelirik ke roda penggeraknya nih, sebenarnya nggak kerusian amat sih. Soalnya rantinya udah make buatan Jerman yang dilengkapi tracksu, sehingga lebih ramah terhadap aspal jalan raya. Biasanya kan, roda tank gini bakal ngancurin aspal. Nah, yang ini ada lapisannya lagi. Gak heran kalau tank Pendekar bisa dijalanin di highway tempatnya mogok tadi tuh. Selain roda penggeraknya, tank ini punya bobot yang cukup ringan buat kelas berat. Dengan bobot 48,5 ton, tentunya tank ini gak masalah ya kalau ngelewatin jembatan. Dengan berat segitu, mesin buat ngedorong beban puluhan ton ini juga harus kuat. Mesin diesel yang dipakai berjenis S1000R yang menghasilkan tenaga 1000 horsepower. Jangan keburu kagum dulu sama tenaganya. Gak inget apa bobot yang tadi kita sebutin berapa. Kerennya, tank ini bisa ngelewatin air sedalam 1,4 meter tanpa persiapan khusus. Kalau dilengkapi sama snorkel, danau atau sungai 5 meter mah dijabanin. Gak lupa pula ditanamkan transmisi otomatis dengan 7 percepatan buat maju dan 1 percepatan untuk mundur. Kalau buat jarak yang bisa ditempuh, tank ini juga punya daya jelajah yang oke punya. Ya, kisarannya nyampe 650 hingga 700 km dalam sekali pengisian BBM penuh. Digadang-gadang dengan spesifikasi mesin seperti itu, tank ini bisa melaju di kecepatan maksimum 70 km per jam. Itu udah kenceng banget kok buat di tank. Lagian ngapain juga tank dibuat kenceng? Toh dipakai buat perang, bukan buat balap. Tapi kalau buat persenjataan udah dipastiin harus galak ya. Kalau nggak galak bisa kalah negaranya. Nah, kehebatan MBT ini bisa menembak pada saat melaju di daratan. Soalnya udah dibekali laser rangefinder dan udah distabilkan, makanya aman-aman aja nembak pas lagi jalan. Nah, kalau buat meriam, tank ini make kaliber 125 mm yang nawarin jarak tembak yang cukup jauh.
Jadi kalau target berjarak di radius 3000 meter udah jelas tank ini bakal sanggup buat ngancurin musuhnya. Buat ngendaliin recoil meriamnya yang kuat, tank ini udah terpasang sistem kendali fire control system atau biasa disebut SAFAN 15. Tadi kan udah senjata utamanya, sekarang lanjut nih buat senjata sekundernya. Senjata senapan mesin berat ini terletak di atas kubah komandan dengan jenis Browning M2 Hardstyle Belgia kaliber 12,7 mm. Terus amunisi yang disediakan buat senjata ini berjumlah 200 peluru. Cukuplah buat ngancurin pertahanan musuh. Sementara buat target dengan jarak dekat tersedia senjata koaksial 7,62 mm yang mengikuti arah gerakan laras. Nah, kalau senjata ini nih ngebawa hingga 2000 peluru, jadinya nggak akan kehabisan amunisi pas lagi perang. Dengan 3 jenis senjata yang punya fungsi sendiri-sendiri, udah nggak asing kalau MBT ini ngebutuhin periskop yang canggih buat mengamati posisi musuh. Dengan bekal periskop tersebut, komandan pasti bakal lebih mudah melihat target yang akan disasar nantinya. Selain itu, buat berkoordinasi dengan tim lain, MBT ini terinstal perangkat komunikasi yang dirancang oleh Thales. Buat keamanannya, tank ini juga dilengkapi sistem pemadam api otomatis yang dapat diaktifkan secara otomatis bila detektor mengetahui keberadaan api. Jadi, awaknya bakal aman kalau secara tiba-tiba tanknya kebakar. Selain sistem pemadam api otomatis, tank ini juga punya fitur keamanan lain yang cukup keren loh. Pendekar ini punya sistem peringatan laser yang bisa ngedeteksi laser dari misil anti-tank dan pemandu misil. Nah, jika terdeteksi, sistem akan bereaksi secara otomatis dengan meluncurkan granat asap agar musuh kesulitan buat ngeker tank ini. Tapi sebenarnya granat asap ini juga bisa dikeluarin secara manual kok, tergantung kebutuhan pada saat di medan perang. Nah, dengan berbagai keunggulan mulai dari sektor pertahanan, keamanan, fitur, dan lain-lain, harga yang harus dikeluarin Malaysia juga pasti nggak sedikit. Apalagi negeri jiran ini mesan tank PT91 sebanyak 48 unit. Buat harga satuannya mencapai 7,6 juta dolar atau setara dengan 115 miliar rupiah.